Baharudin Yusuf Habibie atau biasa disebut dengan B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden ketiga Indonesia dan pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. Selama beliau kuliah di Jerman, Habibie menekuni dan menggeluti bidang desain dan konstruksi pesawat terbang di Fakultas Teknik Mesin. Butuh waktu 5 tahun untuk mengakhiri studi di Jerman. Habibie pun memperoleh gelar diploma teknik dengan predikat terbaik dan cum laude. Semasa hidupnya, beliau telah berkontribusi besar bagi negara Republik Indonesia karena telah membuat pesawat terbang Republik Indonesia yang pertama. B.J. Habibie sering disebut sebagai tokoh yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak karena sikap, pemikiran, dan kiprah beliau sejalan dengan 7 dasar nilai utama dalam core value ASN, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan. Habibie dikenal sangat peduli terhadap kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat. Selama masa jabatannya sebagai Presiden RI dan sebelumnya sebagai Menteri Riset dan Teknologi, ia mendorong kemajuan teknologi untuk kepentingan bangsa, termasuk industri dirgantara, agar Indonesia menjadi negara yang mandiri dan tidak bergantung pada negara lain. Ini menunjukkan orientasi pada pelayanan bagi kepentingan rakyat. Sebagai ilmuwan dan pejabat negara, Habibie dikenal sangat menghargai akuntabilitas. Ia menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, berlandaskan data, perhitungan ilmiah, dan prinsip efisiensi. Dalam masa pemerintahannya yang singkat, ia berhasil membawa Indonesia melewati masa transisi reformasi dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab. Habibie adalah contoh ASN sekaligus pemimpin yang kompeten. Ia memiliki latar belakang pendidikan teknik yang luar biasa sehingga mendapatkan gelar doktor di Jerman dan diakui secara internasional dalam bidang teknologi yang pertama. Kompetensinya digunakan semuanya untuk membangun Indonesia, termasuk dalam pembangunan pesawat N256 yang sangat membanggakan. Dalam kepemimpinannya, Habibie mendorong keterbukaan dan dialog. Ia memimpin dengan pendekatan yang humanis dan menghargai perbedaan. Misalnya, ia mendukung kebebasan pers dan demokrasi sebagai cara dalam membangun keharmonisan dalam masyarakat. Nilai berakhlak selanjutnya yaitu adalah loyal. Loyalitas sejati bukan hanya tentang kesetiaan, melainkan keberanian untuk menomorduakan kepentingan pribadi demi kepentingan bangsa. Itulah yang dicontohkan oleh B.J. Habibie dengan rela meninggalkan karir gemilangnya di Jerman untuk kembali ke tanah air tercinta. Keputusan ini bukan didorong oleh ambisi pribadi, melainkan panggilan hati untuk membangun bangsa Indonesia. Kemudian untuk nilai berakhlak selanjutnya yaitu adalah adaptif, di mana ketika Indonesia berada di persimpangan krisis pasca reformasi 1998, Habibie menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mampu beradaptasi dengan zaman, di mana ia ketika itu segera mengambil langkah berani untuk mengambil kebebasan pers, membebaskan tahanan politik, dan meletakkan dasar demokrasi yang lebih sehat. Habibie juga mencerminkan nilai kolaboratif. Habibie percaya pada pentingnya kerjasama lintas sektor. Dalam berbagai proyek, ia menggandeng para ahli dari berbagai bidang dan negara, serta bekerja sama dengan akademisi, teknokrat, dan birokrasi untuk membangun industri teknologi nasional. B.J. Habibie adalah teladan ASN dan pemimpin yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak. Ia bukan hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki integritas, kepedulian, dan semangat pengabdian yang tinggi. Warisannya menunjukkan bahwa nilai-nilai ASN bukan sekedar konsep, melainkan prinsip hidup yang bisa dijalankan